sih keunikan dari Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dibanding Yohanes. Karena orang sama saya katakan tadi. Kontennya, isinya, jalan ceritanya, gitu ya. Walaupun ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas ini memiliki ciri khas tersendiri. Contoh, kitab Markus, yang ya salah satu ciri khas atau pembeda lah. Ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas, maka dia hanya sampai 16 pasal. Matius menulis Injil Matius sedikit agak lebih panjang, di kisaran 28 pasal. Lukas juga agak panjang, ya, sampai 24 pasal. Tapi cara penulisan setiap peristiwa yang dialami oleh Yesus itu secara sistemik atau berurutan. Nah, kesamaan dari ketiga Injil tersebut dapat terlihat dalam kesamaan cerita. Mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan kembali Yesus Kristus. Itu mereka sama. Agak berbeda dengan Yohanes kalau Bapak perhatikan, walaupun nanti Yohanes kita baru masuk di depan. Yohanes pasal 1 tidak memulai dari kelahiran Yesus enggak. Tapi mulai dari pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu kan dikatakan dalam awal mula Yohanes pasal 1 itu. Nah, itu yang menjadi pembeda ya ketiga Injil Sinoptik dengan Yohanes. Nah, sekali lagi saudara, istilah sinoptik dalam bahasa Yunaninya selain daripada sinopsis juga artinya istilah lainnya adalah synaptikos. Ya, yang enggak jauh beda. Artinya seperti saya katakan di awal tadi, melihat secara centang benderang karya perbuatan Yesus, pribadi Yesus, dan lain sebagainya. Tapi dicatat dengan cara yang berbeda, karena orang-orang yang mencatatnya juga, yang merekamnya juga berbeda-beda. Tapi yang menarik, tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang bertentangan maksudnya. Dari semua yang dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Oke. Nah, saya lebih dalam lagi masuk ke perbandingan keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan lupa sekali lagi, Injil Sinoptik itu hanya 3, Matius, Markus, Lukas. Tapi kalau bicara dari sudut Injil secara umum ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Penulisnya Matius, Injil Matius adalah Matius sendiri. Penulis Injil Markus adalah Markus sendiri. Penulis Injil Lukas adalah Lukas sendiri. Penulis Injil Yohanes, Yohanes sendiri. Oke. Pertanyaannya, kenapa nama Injil itu memakai nama para penulis? Kenapa tidak memakai nama orang lain? Nah, coba. Kalau muncul pertanyaan itu Bapak Ibu. Atau kenapa tidak memakai nama Injil Yesus 1, Injil Yesus 2, Injil Yesus 3, Injil Yesus 4? Kira-kira begitu ya. Jadi saya coba menghadirkan orang berpikir di luar sana. Kalau ada pertanyaan itu, jawabannya begini. Kalau setiap Injil ini memakai nama orang lain, oke, bisa diragukan informasi isi yang mereka tulis. Mengapa? Karena orang lain itu tidak melihat, tidak merasakan apa yang mereka tulis. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Yang berikutnya, jadi di sini apa? Meminimalisir unsur subjektivitas. Meminimalisir itu menghilangkan maksudnya. Unsur kesalahan, pengurangan penambahan. Makanya tidak memakai nama lain di luar daripada penulis keempat Injil itu. Tapi kalau dengan mereka memakai nama sendiri dari setiap Injil, berarti dapat dibuktikan, dapat diuji ulang. Sumber informasi, sumber data, objektivitas dari setiap Injil yang mereka tulis, karena mereka sebagian saksi hidup. Contohnya Matius, saksi hidup kan itu, karena dia murid Yesus. Sebagian lagi dari antara mereka, Markus dan Lukas, mengamati langsung, walaupun bukan murid.
Yang berikutnya, pentingnya memakai atas nama mereka setiap Injil Lukas, setiap Injil itu karena mereka sendiri juga melakukan, mengajarkan, menghidupi, memberitakan apa yang mereka dalam pelayanan dalam kehidupan mereka. Makanya tetap memakai nama mereka. Kenapa tidak pakai nama Yesus saja? Injil Yesus 1, Injil Yesus 2 menggantikan Matius, Markus, Lukas. Karena kalau memakai nama Injil Yesus 1, Injil Yesus 1, Injil Yesus 2 menggantikan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sulit menelusuri histori siapa pembawa, siapa penulis pertama dari setiap Injil itu. Sulit menelusuri, sulit menilai objektivitas. Karena tidak ada orangnya langsung. Yang ketiga, penulisan nama langsung, nama para penulis menjadi nama setiap Injil adalah ini menunjukkan pertanggungjawaban. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berat mempertaruhkan nama baiknya, berat mempertaruhkan integritasnya, berat mempertaruhkan berani mempertaruhkan apa yang mereka tulis. Sungguh berasal dari Tuhan. Dan tidak ada yang mereka tambahin, juga tidak ada yang mereka kurangi. Jadi buat Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada pertarungan. Ada pertaruhan. Rohani, moral, nyawa sekalian di hadapan Tuhan. Maka menurut saya mereka orang-orang luar biasa. Dan juga para penulis Alkitab yang lain. Lalu bagaimana dengan pekerjaan atau latar belakang daripada setiap para penulis 4 Injil ini? Matius kita tahu latar belakang sebelumnya adalah pemungut pajak atau cukai. Yang pada saat itu sudah terkenal rupanya. Kalau para pemungut pajak itu kental dengan namanya korupsi. Itu latar belakang pekerjaan Matius. Markus tidak terlalu banyak dijelaskan latar belakang pekerjaannya. Lukas, tabib, dokter. Yohanes, nelayan. Oke. Sukunya, Matius itu suku Yahudi. Markus juga sukunya Yahudi. Tapi dia menulis Injil Markus bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada orang Roma ya. Menarik ini. Karena penulisan Injil Markus ini membuka ruang bahwa Injil keselamatan itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi atau Israel, tapi juga orang Roma. Lukas, ya, itu orang bukan Yahudi. Maka tadi saya katakan Lukas itu, ya, satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi. Yohanes Yahudi. Karunia-karunia apa yang diberikan Tuhan kepada keempat penulis Injil Lukas ini? Penulis Injil ini. Yang pertama, Matius itu sangat menekankan tentang pentingnya pemuritan Bapak Ibu. Dan juga penginjilan. Itu ditekankan banyak di dalam Matius, oleh Matius. Endingnya, amanat Agung Matius pasal 28, 19 sampai dengan 20. Pergi! Injil orang. Setelah itu jangan langsung kau biarkan dia. Muridkan dia. Kata-kata tadi Bapak Ibu. Kalau hamba Tuhan mengenal histori, latar belakang penulisan setiap Injil ini, tidak dilakukan. Harusnya diajarkan. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu. Kenapa dari dulu saya konsisten dalam penginjilan dan pemuridan. Dan juga penggembalaan. Karena saya paham dari awal. Motivasi dan tujuan daripada penulis Injil itu tidak pernah lepas dari yang namanya penginjilan, pemuridan, penggembalaan.
Pemuritan itu menjadi konsentrasi Matius dan juga dengan Yohanes. Artinya dua kitab Injil. Konsen betul, penting betul. Berharga betul pentingnya penginjilan dan pemuritan. Kenapa kita nggak lakukan itu sekarang? Markus dan Lukas, konsentrasi mereka di dalam pelayanan atau penggembalaan. Khususnya Markus ya. Konsennya di pelayanan atau penggembalaan. Sedangkan Lukas konsentrasinya di mana? Pelayanan atau pengajaran. Apa yang bisa kita belajar dari sini Bapak Ibu? Penginjilan, pemuritan, pelayanan, penggembalaan, pengajaran. Balik lagi pada penginjilan dan pemuritan. Tidak bisa kita ditinggalkan. Kalau kita masih sungguh-sungguh percaya kita firman Tuhan dan kita masih memakai Alkitab menjadi bahan dan bahan pengajaran, lakukan. Kembali pada penginjilan dan pemuritan ulang. Soalnya banyak gereja meninggalkan pemuritan, penginjilan pemuritan, pengajaran. Mereka menganggap cukuplah penggembalaan. Salah. Lihat tuh. Matius konsennya dalam penginjilan pemuritan kok. Lukas mengingatkan kita perlu pelayanan dan pengajaran kok. Yohanes menutup kembali. Jangan lupa. Tugas bukan hanya mengembalakan, tapi juga menginjili dan memuridkan. Maka saudara, teman-teman yang baru lulus kemarin, yang SPD pun saya bilang harus menginjil. Yang sudah master pun harus menginjil. Maka semua skripsi, tesis mereka bicara tentang penginjilan. Nggak pernah lepas dan lekang dari situ. Mengapa? Karena para penulis Injil sangat konsen dalam hal penginjilan pemuritan. Sama Bapak Ibu. Waktu saya menulis tesis MA saya, juga tidak lepas dari penginjilan. Waktu saya menulis tesis MPD saya, juga tidak lepas dari penginjilan. Waktu saya menulis disertasi doktor ministri saya, nggak lepas juga dari penginjilan. Waktu saya menulis disertasi doktor teologi saya, juga tidak lekang dari penginjilan. Dan pemuritan. Di samping penggembalaan tetap jalan. Tapi dikasih dan Kristus. Hal yang lain, perbandingan keempat Injil dapat kita lihat secara etnis tadi ya. Matius itu orang Yahudi, Markus itu Roma, dan Lukas itu secara suku maksudnya di sini. Ya, uh, non-Yahudi alias Yunani, dan Yohanes tujuannya untuk semua orang di dunia ini. Ini secara etnis konsentrasi atau tujuan penulisan dari keempat Injil itu beda-beda. Kalau fokus penulisan Injil Matius tadi khusus kepada orang Yahudi yang rata-rata sudah percaya tapi butuh peneguhan iman. Oke, tujuan penulisan Injil Markus itu pada awalnya memang hanya ditujukan untuk Roma. Tapi ini menjadi keran. Betapa Injil Markus juga penting untuk semua orang lain di luar daripada orang non-Yahudi selain Roma tapi juga orang Indonesia. Lukas konsentrasi di awal memang untuk non-Yahudi. Tapi lagi-lagi ini memberikan ruang bahwa Injil Lukas juga penting bagi semua suku bangsa yang lain. Ya, di luar daripada orang Yahudi. Yohanes membuka lebih luas lagi bahwa firman Tuhan itu yang dia rekam, yang dia catat itu, dia saksikan itu, dia alami itu harus diberitakan ke semua dunia, ke semua orang, ke semua agama dan suku bangsa. Disitulah perbandingan keempat Injil. Nah, yang lainnya nanti tinggal Bapak Ibu pada